Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Karolin Jessica dari kelas 5B NPM 2359201017. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas dari mata kuliah Machine Learning yang saya ambil judulnya yaitu visualisasi data dan klasifikasi genre musik. Langsung aja, di sini adalah bagian awal serta kagelnya mengimport library pada NumPy Pandas menampilkan lokasi file database agar bisa dibaca untuk dianalisis. Ini buat yang NumPy ini sama dengan numeric Python untuk mengolah data, mirip table atau matriks sama untuk penghitungan matematika, statistik atau operasi rumus gitu. Udah itu kalau Pandas ini untuk biar buat seperti Excel ada biar ada baris dan kolom sama dipakai untuk baca file CSV, Excel, bersihin data, analisis data, sampai visualisasi sederhana. Ini ada importnya ke NumPy sama Pandas untuk menampilkan file database folder di inputnya Kaggle-nya. Udah itu di sini ada import relevan libraries-nya, ada pengolahan data untuk baca CSV Excel, untuk perhitungan numerik, visualisasi data, grafik dasar, grafik lebih keren berbasis multiple. Sama ada machine learning-nya untuk bagi data. Udah itu ini model machine learning-nya ada di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Udah itu langsung aja ke import dataset. Di dalam import dataset ini terdapat ID-nya, nama, track name, popularity-nya sama acoustics-nya, danceability, durasi, energi, instrumental, key ini buat kayak kunci gitarnya gitu, live-nya, loudness-nya, sama mode, sama ini tempo dan genre musik. Udah lain-lainnya guys. Udah itu di sini processing data dan deskripsi datanya. Nomor satu, drop column yang tidak dibutuhkan. Jadi kalau misalkan ada yang nggak dibutuhkan, kita buang aja. Ini nggak dibutuhkan, jadi kita hilangkan yang semua ini artist name, track name, dan lain-lainnya. Nah, yang kita nggak hilangkan itu akustiknya, disability, energi, sama loudness, sama genre musik genrenya. Udah itu nih, save data setnya ini nih. Ini jumlah data 5.005 ini jumlah data yang ada dalam dataset. Dataset misalnya satu baris 5 kolom jumlah filter yang satu kolom sebelumnya. Jadi ada digunakan untuk melihat jumlah baris data dan kolom fiturnya. Jadi ini kolom sama barisnya itu. Ini baris dan ini kolom. Nomor 3 ada deteksi kolom yang terdapat di dataset. Jadi datasetnya ada ini. Akustik, disability, energi, loudness, musik, sama objeknya. Nah, genre musik ini adalah kolom targetnya, jadi labelnya bisa dipakai untuk klasifikasinya gitu. Udah itu tipe data dalam kolom. Jadi kalau misalnya akustik, disability, energi, sama loudness-nya itu bertipe numerik, jadi dia pakai float 64. Sedangkan kolom musik bertipe objek, jadi dia pakai objek itu, bukannya numerik. Kategorikal objek jadi gitu. Udah itu nomor 5, penghapusan data yang missing value dari masing-masing kolom dan dihapus satu row. Ini untuk jalankan data yang berbaris yang terdapat dalam nilai kosong juga siap. Jadi kalau misalkan ada yang kolom-kolom yang kosong tuh kayak dihilangkan gitu. Deteksi data yang missing value. Jadi udah pas dideteksi ada yang missing nggak, ada yang hilang nggak datanya. Tapi pas dilihat ini nol semua berarti nggak ada yang hilang datanya. Udah 7, deteksi adanya duplikasi dalam dataset. Jadi misalnya kalau ini ada yang sama dua double gitu kayak dihilangin gitu dia. Ini udah nggak double lagi. Ini jumlah duplikasi data dalam dataset. Jadi hasil menunjukkan ini 49.905 baris untuk unique files dan 45 duplikat gitu. Udah itu penghapusan duplikasi data jumlah yang sudah terhapus duplikasinya. Nih, digunakan untuk menghapus semua baris duplikat dalam dataset hasil musik menunjukkan ukuran dataset 49.955. Jadi artinya dari kolom awal ada 45 baris duplikat yang berhasil dihapus hingga sekarang tersisa 49.995 baris unik dengan kolomnya 5 gitu. Ini nih hasilnya. Ini codingannya. Udah nomor 10, deteksi data secara keseluruhan. Jadi di sini kita deteksinya. Maksudnya itu datasetnya, akustik, disability, energi, sama loudness-nya. Ini jumlah data yang ada di kolom itu misalkan nih. Ini jumlah datanya. Kalau main itu rata-rata, main itu rata-ratanya. Kalau ini penyebaran datanya, min itu nilai terkecil 25%-nya, ini 50%-nya, 75%-nya, ini nilai maksimumnya gitu.
udah dijumlahin ya nih. Ini berarti lagunya tuh kecil ini. Ini dia minus. Ini buat korelasi data. Perintah musik digunakan untuk menghitung hubungan korelasi antara fitur numerik nilai antara -1 sampai 1. Plus 1 hubungan positif sempurna, min 1 hubungan negatif sempurna, 0 tidak ada hubungan. Gitu. Jadi kita bacanya di sini akustik vs energi. Akustik vs energi kan dia minus. Berarti lagunya tuh cenderung lebih rendah soalnya dia minus, kayak energinya lagunya tuh kayak nggak ada energi lah, kayak slow gitu. Kalau akustik loudness-nya ini berarti dia loudnya biar lebih pelan, jadi dia akustik, mana akustik, jadi pelan, dia soalnya pakai gitar akustik gitu, jadi dia soundnya itu lebih, loudness itu lebih pelan gitu, lagu lebih pelan. Habis itu ada energi sama loudness ya, energi sama loudnessnya dengan ini lagunya tuh berarti paling tinggi soalnya 8 ini kan energi. Udah itu dan lain-lain lah ya. Visualisasi dataset. Di sini saya akan menjelaskan yang visualisasi dataset. 1. Heat map. Heat map korelasi menunjukkan bahwa fitur energi dan loudness memiliki hubungan positif yang kuat. Artinya semakin energi sebuah lagu, maka semakin keras volumenya. Sebaliknya fitur akustik berkorelasi negatif dengan energi loudness, yang berarti lagu akustik cenderung lebih pelan. Dan energi. Sementara itu, disability memiliki korelasi positif dengan loudness dan energi, menunjukkan bahwa lagu yang lebih keras dan energi biasanya juga lebih mudah untuk dance. Kami menampilkan hubungan antara fitur numerik, dataset musik, akustik, disability, energi, dan loudness. Warnanya, warna terang, korelasi positif memiliki hubungan searah. Warna gelap, negatif, hubungan berawanan, nilai 0 mendekati tidak ada hubungan. Jadi di sini kita langsung aja kita ngeliat energi sama loudness ini. Berarti paling atas paling cerah warna, berarti biasanya lagunya tuh lebih cenderung lebih kuat volumenya gitu. Udah itu kita langsung aja kita mencari satunya tadi ya. Kita langsung ke barcode. Di sini distribusi genre menunjukkan bahwa dataset berisi sekitar 5.000 lagu untuk setiap genre dengan jumlah tertinggi pada genre anime 4.999 lagu dan terendah pada elektronik 4.986 lagu. Karena sajinya sangat kecil, dataset dapat dikatakan seimbang dan cocok untuk digunakan pada kalkulasi machine learning tanpa khawatir terjadi bias genre. Genre ya. Anime nih ya, kita lihat paling tinggi, yang paling kecil ini, dia kayak diurutin gitu, paling kecil, paling besar ke kecil. Udah itu ini grafiknya ya sama ya, soalnya cuma beda-beda dikit doang. Ini juga sama, ini ada genrenya juga ya tuh, di atas 500 kan, jadi hampir sama gitu. Udah itu di sini ada pie chartnya. Setiap genre anime, rock, country, rap, alternatif, jazz, ballad, hip hop, klasikal, elektronik punya presentasi hampir sama, sekitar 10% nih. Di setiap masing-masing 10% ya, hampir sama, soalnya bedanya dikit-dikit gitu, cuma beberapa lagu doang. Line plot, kita skip ke line plot ya. Sini saya akan menjelaskan yang line plot. Line plot digunakan untuk melihat perubahan nilai fitur musik sebagai database berbaris demi baris lagu. Penjelasan grafik di sini di paling awal, loudness-nya kita lihat. Skala dalam dB mayoritas antara min 40 sampai 0. Ada variasi cukup besar, berarti tingkat kekerasan lagu berbeda-beda, ada yang pelan dan ada yang keras. Oke, di sini berbeda-beda kan, ada yang keras, ada yang enggak. Udah itu di bagian nomor 2, banyak lagu punya nilai akustik tinggi mendekati 1, menunjukkan database berisi cukup banyak lagu akustik atau tanpa instrumental elektronik. Akustik itu hampir semua lagu tuh pakai akustik, kayak jarang pakai elektronik, jadi dia full ya tuh grafiknya. Udah itu nomor 3, sebagai besar tersebar merata tapi cukup banyak lagu dengan disability tinggi, mudah untuk kayak berdangsa. Kita lihat nih, sebagian besar kan tuh banyak di grafiknya ya, sebagian besar. Udah itu sebagian besar lagu punya energi tinggi mendekati 1, menunjukkan banyak lagu yang intens dan bersemangat nih. Tuh, mendekati 1 kan, sampai full juga, berarti banyak lagu yang berenergi juga maksudnya. Udah itu kita lanjut ke sini juga masih sama kayak tadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian histogram. Di sini akustiknya ada polanya lagu sekitar nilai 0, artinya sebagian besar lagu tidak akustik murni. Ada juga puncak kecil dekat 1,1 lagu sangat akustik, misalnya unplugged dan akustik gitar. Nih di sini. Akustik disability-nya kita lihat distribusinya agak normal. Puncaknya di sekitar, artinya sebagian besar lagu dalam dataset cukup enak untuk dasar. Nih, makanya dia kayak sebagian besar lagunya dia tinggi ya grafiknya. Udah itu yang energi kita nih. Jadi dataset cenderung berisi lagu-lagu dengan energi kuat, misalnya pop rock ya, energi tuh kebanyakannya. Loudness-nya polanya kebanyakan di rentan artinya lagu di database cukup keras kuat, jarang ada lagu yang sangat pelan, misalnya -30 gitu.
kebanyakan lagunya ya, yang pelan tuh kayak jarang. Udah itu di sini ada box plot energi, di sini plastik, disability, ada energi sama loudness. Nih kita baca aja ya. 0 kotak gadis yang miring, banyak lagu tidak plastik. Loudness-nya nih, berarti banyak lagu yang keras ya, jarang yang pelan gitu, makanya dia kayak gitu. Ini juga nih kayak rocknya itu ya, ini musiknya keras. Sama mana lagi, nggak kelihatan ya ininya. Pokoknya kebanyakan lagunya yang kayak lagu keras tuh dia kayak banyak gitu ini. Udah itu Secret Loud nomor 7, ini menunjukkan bahwa loudness berhubungan dengan erat dengan energi lagu. Keras hampir lebih energi. Energi biasanya didapatkan berdasarkan posisi di grafik kiri bawah. Nih kiri bawah nih klasik, ada apa klasik, jazz, sama apa itu, blues. Ya. Kalau kanan atas itu kebanyakan yang rock, pop, kayak semakin keras itu dia semakin naik, dia kalau semakin pelan dia ke bawah. Pop di tengah-tengah ya kebanyakan. Gitu. Udah itu iya kan kalau keras dia di atas ya, kanan atas ya benar. Firebolt ini sumbu X yang amal hubungan dua fitur kotaknya. Oke. Nih di sini nih kita lihat tuh loudness-nya itu kan kalau musiknya kayak tinggi itu dia kayak bakal tinggi. Kita lihat kayak di sini di akustik kuning anime banyak di area akustik tinggi tapi loudness rendah, artinya genrenya cenderung akustik dan tidak terlalu keras ya. Akustik rendah gitu ya. Jadi soalnya musiknya kayak tidak terlalu. Udah itu di bagian volume chordnya kamu bisa langsung bedain di mana yang cenderung keras loud dan mana yang lebih pelan. So, kita lihat nih. Kalau dia keras ini semakin ini banyak sekitar 40. Klasikal juga keras, jazz, elektronik. Kita di sini nih. Sumbu X connect yang negatif sampai 0, semakin dekat dengan 0 semakin keras. Lihat tuh. Kalau dia nih agak keras, kalau ini dia buat ini keras lagunya, jadi dia kayak lebih. Kalau dia lebih dekat sama sumbu 0, jadi lagu itu kayak lebih keras. Misal lagu kayak rock gitu, dia kan lagunya keras yang nggak pelan gitu. Udah itu di sini ada kalkulasi data menggunakan model. Penentuan fitur dan kelas label, perintah X, musik drop kolom musik drop digunakan untuk menentukan fitur X dengan menghapus kolom target. Hasilnya yang dipakai adalah akustik, disability, energi, loudness, sedangkan label Y adalah musik genre, yaitu kategori musik yang diprediksi. Ini tuh. Udah itu elektronik. Nih, jadi hasilnya ini kan. Udah itu dia elektronik kan, karena tadi kalau yang label Y itu kan genre, jadi masuknya ke kategori. Kategori itu objek ya teman-teman ya. Udah itu kita lihat yang pemisahan dataset, training dan data testing. Perintah training, test split digunakan untuk menambahkan dataset menjadi data training dan data string. Data training 29.973 baris dengan 4 fitur ini dipakai untuk melatih model. Dengan testingnya ada 19.982 baris dengan 4 fitur. Dibandingkan untuk menguji akurasi model, pengembangan ini dilakukan dengan proporsi 60% training dan 40% testing. Testing dataset trainingnya. Udah itu kualifikasi menggunakan model K-NURBS Nightbot. KKN adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk kualifikasi maupun regenerasi. Prinsipnya sederhana. Untuk memprediksi kelas suatu data baru, KKN melihat K tetangga terdekat dan data tersebut dan memilih kelas paling sering muncul antara tetangga tersebut. Ya, untuk lihat mana yang sering muncul gitulah. Udah itu di sini kualifikasi menggunakan model logistik. Logistik regression adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk kualifikasi bukan regresi meskipun namanya regression. Prinsipnya memodelkan probabilitas suatu data termasuk dalam kelas tertentu. Outputnya prediksi biasanya dalam bentuk probabilitas kemudian dikonversikan menjadi label kelas, misalnya 0 atau 1 atau beberapa kelas untuk kasus multi-kelas. Di sini ada model yang langsung nanti kita di sini. Kualifikasi menggunakan model support vector classifier SVC. SVC adalah algoritma supervised learning yang termasuk dalam support vector machine SVM. Digunakan untuk kualifikasi. Ide dasarnya menentukan hyperplan terbaik yang memisahkan kelas dibandingkan ruang fitur. Hyperplan yang baik adalah menghasilkan median, yaitu jarak terluas antara hyperplan dan titik terdekat dari masing-masing kelas. SVC bisa menangani learning maupun non-learning
classification, dan bantuan karena. Kalifikasi menggunakan ini kayak gini. Kalifikasi menggunakan model decision tree pohon keputusan adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi maupun regenerasi. Ide dasarnya memecah dataset menjadi subset berdasarkan fitur yang paling inovatif sehingga mencapai keputusan kelas. Subsetnya seperti pohon mana, mode interior, fitur yang digunakan memakan data, cabang keputusannya, daunnya itu sebagai hasil atau prediksi. Not X left. Kalifikasi menggunakan model random forest. Random forest adalah algoritma ensemble learning berbasis decision tree digunakan untuk kalifikasi melakukan regenerasi. Ide dasarnya menghubungkan banyak pohon keputusan decision tree untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting, seperti pohon dilatih pada titik data dan fitur yang berbeda atau hasil prediksi diambil for this manner untuk kalifikasinya. Di sini ada konversasi pembandingan akurasi setiap model. Ujian kode ini adalah membandingkan performa akurasi dari beberapa model kalifikasi sudah dilatih sebelumnya seperti K-NERSC, Network, KKN, Logistic Regression, Superfiscation Class Classifier, SVC, Decision Tree, Random Forest. Dengan membandingkan akurasi ini, kita bisa mengetahui model mana yang paling cocok untuk dataset ini. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan hasil akurasinya. Kita lihat di SVM-nya paling tinggi sekitar 30%, yang paling rendahnya terdapat di D3 ini karena paling rendah ya, hampir 22% bisa dibilang. Yang sedang itu di bagian log range-nya sama air forest-nya itu hampir sama. Ini juga, jadi urutannya gini, SVM sedang ini, antara ini dan ini, habis itu ke ini KKN, yang paling rendah ke D3. Jadi kesimpulannya SMP terbaik, tapi akurasi model masih rendah karena di bawah 50%. Jadi perlu perbaikan fitur atau tuning modelnya. Gitu. Sekian video dari saya. Maaf kalau misalkan ada kekurangan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.